dari saudariku LH, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya. Baik. Satu, bolehkah membaca mushaf saat salat fardu sendirian? Dua, ibu saya kan sudah tua, Pak Ustadz. Dan maaf bacaan salatnya ada yang keliru. Bolehkah saat saya jadi imamnya menzahirkan semua bacaan salat dari takbir sampai salam? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, begini. Saudariku, semoga Allah muliakan Anda dan ikhtiar Anda, semoga dijadikan anak yang saleh, bermanfaat untuk orang tua, dan semoga ibunda diberkahi di akhir usia-usia, ya maksud saya menuju kepada usia sepuh, karena kalau kita katakan akhir jangan dikaitkan selalu dengan kematian ya, karena orang muda pun bisa meninggal. Ya, banyak orang sehat juga bahkan wafat duluan dibandingkan orang sakit, demikian seterusnya. Ya, karena itu jika ada peluang kita berbaik, berbakti kepada orang tua kita, bahkan oleh Allah berikan umur yang panjang, itu kesempatan bagi kita untuk bisa memberikan bakti yang terbaik, dan semoga itu jalan kita untuk mendapatkan surganya. Kita jawab pertanyaannya. Satu, bolehkah membaca mushaf saat salat fardu sendirian? Tidak. Dalam salat fardu, maka yang dibacakan yang kita hafalkan, ya, baik sendirian ataupun berjamaah, yang kita hafalkan, karena yang dituntut dari Al-Quran itu sederhana. Quran surah ke-73 Al-Muzammil ayat ke-20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang kita hafalkan dari Al-Quran, yang paling mudah kita hafalkan. Kalaupun yang dibaca hafalnya kulhu, ya kulhu aja. Ya, kul huwallah, silakan. Sambil kita membaca itu, kita menghafalkan lagi surat yang lainnya. Besoknya misalnya sudah ikhlas, alhamdulillah. Besoknya berubah lagi, misalnya surat Al-Falaq. Besoknya lagi An-Nas, ya. Besoknya lagi naik lagi misalnya ke Ad-Duha, naik lagi Al-Insyirah, naik terus, gitu kan? Sampai kita bertahap jadi lebih baik, lebih baik. Dan diniatkan ikhlas karena Allah. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Kita jadi diri kita pribadi. Jadikan orang lain sebagai motivasi. Jangan disamakan. Jangan disamakan, karena setiap orang punya orientasi berbeda-beda. Ya, setiap orang punya tahapan yang beda-beda, punya pilihan masing-masing. Ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Ayat 148 paling kanan sebelah atas di mushaf. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang tuh punya orientasi masing-masing. Ya, fastabiqul khairat. Silakan berlomba dari passion kita untuk menggapai kebaikan, pahala yang sama. Dia bisa senang tahajud, Anda nggak sempat, ya Anda ganti dengan yang lain. Anda kejar Quran, ya kan? Jadi bisa berimbang pahalanya. Anda nggak mampu tahajud, Quran belum baik bacaannya, saya sambil puasa. Yang penting Anda kejar, fastabiqul khairat. Segala kebaikan kita perlombakan di situ. Jadi dalam konteks salat fardu, yang dibaca yang kita hafalkan. Yang kita hafal itu yang kita bacakan. Di sini sepakat para ulama, kecuali dalam konteks salat sunnah. Salat sunnah itu pun sebagian besar ulama tetap bertahan pada apa yang dihafal, kecuali dalam konteks tertentu untuk murojaah misalnya, gitu kan? Untuk murojaah ya dipegang, itu pun dalam konteks salat sunnah, bukan salat fardu, yang tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran. Ya, jadi itu banyak syarat tambahannya. Jadi jangan sampai ketika pegang mushaf tiba-tiba mau sujud, Quran disimpan tempat yang rendah, gitu kan, dan sebagainya. Itu harus cari wasilah-wasilah yang tidak merendahkan kemuliaan Al-Quran. Jadi jalan terbaiknya coba dihafalkan baik-baik. Di luar sholat baru kita bacakan lagi. Sholat dibacakan yang kita hafalkan dari situ. Yang biasanya terjadi di sholat-sholat seperti Ramadan ya. Ya, sholat seperti Ramadan. Jadi kalau orang sendirian itu jarang sekali pegang mushaf. Biasanya kalau Ramadan jadi makmum untuk menyimak, gitu kan. Nah, itu pun ada perselisihan pendapat di kalangan ulama yang membolehkan tetap dalam konteks ibadah sunnah, itu pun yang sekiranya menggunakan mushaf dalam kondisi yang tidak merendahkan kemuliaannya. Jadi kecil, dia masukin kantong kalau sujud, gitu kan. Tidak ada potensi jatuh dan sebagainya. Adapun untuk imam, nah itu mutlak harus hafal. Nggak ada imam nyontek, gitu kan. Jadi kalau saya bertahan, imam tuh mesti hafal. Ya, kalau nggak hafal ngapain jadi imam, gitu kan. Nah, dari dalam konteks tertentu kadang kita temukan, kalau saya berpendapat mengambil pendapat para jumhur ulama yang menekankan bahwa imam itu menjadi imam karena hafal, bagus bacaannya. Ya, orang yang afqah, orang yang paling fikih, ya, kemudian asan, orang yang paling tua, sepuh, paham fikih salat, kemudian paling bagus bacaannya, juga paling mengerti, ya. Jadi bukan belum hafal kemudian maksain jadi imam atau membaca ayat yang nggak hafal, itu yang tidak diperkenankan. Atau misalnya mohon izin ya, ini hanya saling share saja. Kadang-kadang saya temukan di depan imam itu ada tempat mushaf besar dibuka begini, ya imamnya baca, ya itu kan di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya sudah ditutup, gitu kan. Nah, jangan sampai lagi baca begini, udah kipas angin hilang, gitu kan, dari Al-Baqarah tiba-tiba pindah misalnya ke Al-Hujurat. Nah, ini susah balik lagi, ini jadi persoalan juga. Ya ayyuhalladzina amanu, nggak selesai-selesai, gitu kan. Baik, karena ayat yang pengen dibaca kutiba alaikumusiyam, sementara yang terbuka ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu minkum, gitu. Jadi repot. Wallahu taala alam bissawab. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi ibunda, semoga Allah menjaga kesehatan beliau. Dalam kondisi ini Anda jadi imam, tetap
tetap sekalipun jadi imam mempertahankan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, rukun syaratnya tetap berlaku ya. Maka dalam konteks salat jahar, maka jaharkan yang layak dijaharkan. Apa yang layak dijaharkan? Al-Fatihah dijaharkan. Kemudian apalagi ya dalam bacaan surat dijaharkan. Kalau yang sir tetap sir. Yang sir tetap sir. Kenapa? Karena berbeda antara ibunda Anda dengan Anda. Kalau ibunda misalnya dalam kondisi sudah masuk makna kondisi yang kurang kesadarannya atau kondisi dalam medis misalnya masuk pikunnya dan sebagainya, itu agak berbeda penilaiannya. Ya, hisabnya agak berbeda, lain, ada toleransinya. Orang-orang yang nggak sadar, gitu ya, rufi'al qalam min thalathatin, ada 3 golongan yang diangkat, ya, yang diberikan toleransi ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil yang belum balik sampai dia balik. Jadi anak kecil pun kalaupun dia bacaan salatnya salah itu nggak dianggap. Ya, nggak dianggap. Mohon maaf, misalnya kalaupun dia berbuat mecahin piring, ya itu nggak bisa kita hukumi juga karena belum matang gitu akalnya. Ya, dia orang depan orang sholat jangan dimarahi. Emang dia belum ngerti kalau bapaknya lewat, ya, nah, depan anak yang sedang sholat, nah itu yang baru disoal. Tapi kalau anaknya lewat, ya itu bukan persoalan, gitu kan? Ya bapak, ibunya sedang sholat, bapaknya, mama, itu masalah, gitu kan? Tapi kalau anak kecil biasa, mama, gitu kan? Dia teriak, bahkan dia nangis itu nggak ada masalah. Anis sabi hatta yahtaliman. Kemudian anil majnuni hatta yufiqa, ya, dari orang yang kesadarannya terganggu, ya, kesadaran terganggu sampai dia waras kembali. Dan dari orang-orang yang kesadarannya berkurang, ya, dari pingsan misalnya sampai dia sadar, atau tidur koma sampai dia sadar kembali, atau yang kesadarannya menurun seperti tadi sehingga dalam keadaan tidak sadar dia mengerjakan sesuatu, itu tidak dihukumi. Namun dalam kondisi demikian tetap kita membimbing, ya, misal dalam kondisi beliau sholat, Anda misalnya tidak sedang jadi imam, di sampingnya Anda bacakan, dia ikuti gitu kan, lalu kemudian baru Anda sholat. Tapi kalau Anda posisi jadi imam, Anda bacakan apa yang Anda bacakan dalam jahar, dalam sir pun Anda bacakan apa yang ada dalam sir. Ya, kalau Anda ingin ambil jalan tengahnya, misal boleh jadi ketika ibunda sholat, Anda dampingi di sampingnya misalnya, dalam konteks memberikan bimbingan, bukan dalam konteks sholat yang Anda tunaikan. Ya, misal Anda sholat dengan niat untuk membantu ibunda, nah Anda bantu bacaan-bacaan dijaharkan dari takbir sampai dengan selesai. Setelah itu Anda sholat lagi, mengulang sholat Anda misalnya, itu dibenarkan. Jadi yang satu untuk membantu ibunda, ya, dalam hal kondisi sholat, yang kedua adalah sholat yang Anda kerjakan, ya, itu semoga dengan itu jadi ikhtiar terbaik Anda untuk berbakti kepada ibunda. Wallahu ta'ala alam bissawab.